Jadi pneumonia itu sebenarnya adalah infeksi atau peradangan yang akut. Bisa akut, bisa kronis, tapi akut lebih sering. Jadi dia infeksi yang terjadi peradangan yang menyerang jaringan paru dan sekitarnya. Ya, jadi dia ini bukan infeksi, bukan di batuk pilek biasa. Kalau batuk pilek itu kan infeksinya kebanyakan di daerah tenggorokan. Tapi kalau dia ini infeksinya itu sudah di jaringan parunya. Ini merupakan manifestasi atau gejala yang paling berat dari ISPA, infeksi saluran pernafasan akut, yang ini merupakan salah satu penyebab utama dari balita yang meninggal. Perlu diketahui bahwa tahun 2015 itu seluruh dunia ada 6 juta balita yang meninggal, di mana sekitar antara 16-20%-nya itu penyebabnya adalah pneumonia. Jadi penyebab kematiannya nih hampir 1/5 dari seluruh balita setiap tahun. Ya, jadi ini merupakan penyakit yang berat, penyakit yang meluas. Paling banyak 99% kematian pneumonia itu terjadi pada negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Jelas ini penyebabnya, penyakit ini kan menyerangnya paru. Jadi paling sering penyebabnya adalah masuk melalui pernafasan. Nah, penyebab dari si pneumonia ini bisa dibilang 3 terutama. Yang pertama adalah bakteri, jamur, dan virus. Ya, ketiga ini merupakan penyebab dari pneumonia. Kalau mau kita jabarkan lagi, bakteri itu penyebabnya ada yang golongan Streptococcus, pneumococcus ya, Streptococcus aureus, Streptococcus pneumonia. Lalu yang kedua adalah Haemophilus influenza B, itu bakteri, namanya kayak Haemophilus influenza, kayak virus ya, tapi ini bakteri. Lalu yang kedua adalah Streptococcus aureus, itu adalah bakteri-bakteri yang menyebabkan pneumonia. Lalu virus juga banyak nih, ada virus rhinovirus, ada RSV, ada influenza, dan yang sekarang lagi ngetren sih, pandemi di seluruh dunia adalah COVID. Jadi COVID ini pun menyebabkan pneumonia. Dan tentu akibat dari pandemi ini terjadi peningkatan kematian pneumonia, yang dimana penyebabnya saat ini paling banyak adalah COVID. Dan lupa juga jamur juga bisa, tapi lebih jarang, tapi bisa menyebabkan infeksi. Itu tentu ada gejala-gejala awalnya, ya, karena pada saat bakteri, virus, dan jamur yang masuk, tentu biasanya gejala pertama anaknya demam, lalu dia bisa batuk, bisa pilek. Tapi demam, batuk, pilek itu kan penyakit yang sering banget nih pada anak. Jadi bedanya apa antara pneumonia sama batuk pilek biasa? Ada pneumonia, ada 3 gejala khas. Yang pertama adalah nafasnya cepat. Ini gejala yang hampir pasti terjadi pada anak pneumonia. Nafas cepat. Bagaimana kita tahu nafasnya cepat atau enggak? Orang tua penting nih, harus tahu. Nafas cepat itu berarti dihitung, bukan cuma dilihat aja. Harus dihitung, 1 menit dihitung. Ya, dan ini ya karena anak itu kan ada yang bayi, ada yang balita, ada yang anak remaja. Ini beda-beda normalnya. Ya. Kalau anak di atas 1 bulan, ya, anak di atas 1 bulan sampai 12 bulan dikatakan sesak kalau lebih dari 50 kali nafasnya per menit. Ya, kalau 1 sampai 5 tahun lebih dari 40 kali per menit. Ya, cara ngitungnya jangan saat anak nangis. Kalau lagi nangis pasti cepet nafasnya, nggak usah dihitung. Anaknya tenang, tiduran, dan lihat, oh nafasnya cepet. Ya, itu nafas cepet. Lalu yang kedua adanya tarikan dinding dada, atau nama medisnya retraksi. Jadi ketika anaknya, balitanya sesak, dibuka bajunya, dilihat tuh di dadanya ada iga tuh ya, ada iga di bawah tulang rusuk. Ketika nafas, kalau ada tarikan, artinya ada celukan gitu di antara dadanya dan perutnya. Ketika dia nafas, ini namanya retraksi. Kenapa itu terjadi? Karena anaknya itu berusaha lebih keras nafas, makanya nah itu kelihatan tuh, ada retraksinya. Itu merupakan satu tandanya sesak. Lalu yang ketiga adalah nafas tuping hidung. Apa yang namanya? Jadi kalau kita nafas itu, hidungnya adiknya itu kembang-kembing. Nah, itu merupakan satu tanda bahwa adiknya itu membutuhkan usaha lebih.
untuk bernapas. Iya, jadi dia ada retraksi, nafasnya cepat, lalu ada cuping hidungnya kembang kempis. Itu merupakan tanda-tandanya dari anak dengan pneumonia. Jadi WHO itu juga sudah mengeluarkan, kita Indonesia juga sudah mengeluarkan beberapa rekomendasi, sebenarnya ada 3. Yang pertama itu adalah kita proteksi dari balita-balita kita. Ya, proteksi gimana? Kita berikan lingkungan hidup yang sehat. Apa sih hidup yang nggak sehat? Itu berarti asap kendaraan, polusi pabrik, dan yang paling banyak di Indonesia asap rokok. Ya, apa asap rokok ini meningkatkan risiko kejadian pneumonia, jelas sangat meningkatkan. Kita merasakan asap dewasa seperti ini sesak, apalagi anak-anak yang imunitasnya masih belum terlalu baik. Itu yang pertama, memberikan lingkungan hidup sehat. Yang kedua adalah ASI eksklusif. Ya, ASI eksklusif ini sampai dengan 6 bulan. Penelitian menunjukkan bahwa dengan pemberian ASI eksklusif sampai dengan 6 bulan itu menurunkan angka kejadian pneumonia sampai 20%. Ya, itu yang pertama, proteksi dari balita. Lalu yang kedua adalah pencegahan nih. Kita udah proteksi, kita kasih pencegahan. Pencegahannya gimana? Ini sudah dilakukan oleh kita, oleh Kemenkes, dari DAI. Kita lakukan dengan pemberian imunisasi lengkap. Ya, imunisasi lengkap. Ini bisa menurunkan sampai 50%. Seperti tadi saya bilang, banyak nih bakteri dan virus. Ada bakteri-bakteri kayak Haemophilus influenza B. Itu ada di dalam vaksinasi yang program pemerintah. Haemophilus influenza. Campak juga bisa bikin pneumonia. Itu juga ada di vaksinasi pemerintah. Lalu, nah ini juga salah satu permasalahannya. Ada satu justru bakteri yang cukup sering penyebab pneumonia, yaitu Streptococcus pneumoniae atau Pneumococcus, itu belum masuk dalam program pemerintah. Ya, jadi dikatakan ini adalah vaksinasi non program. Bedanya apa? Ini program non program. Kalau program gratis, ada di puskesmas, nggak usah bayar, daftarnya. Yang non program ini yang harus ada bayar. Ya. Dan permasalahannya, Indonesia ini adalah salah satu negara dengan pneumonia tinggi, tapi vaksinasi SMP atau pneumococcus itu nggak masuk dalam program pemerintah. Ini yang sedang kita dorong. Ya, jadi harusnya pneumonia ini juga harusnya masuk dalam program itu, karena vaksinasi lumayan mahal sih, sedang digodok juga. Anak saya di depan kipas angin, jadi pneumonia, jadi paru-paru basah ya, apa namanya? Iya, paru-paru basah. Atau tiduran nggak pakai baju, jadi paru-paru basah. Nah, si pneumonia ini penyebabnya adalah tadi infeksi bakteri atau jamur. Kalau nggak ada infeksi bakteri jamur, anaknya akan jadi pneumonia. Gitu. Jadi ya memang harus ada infeksi bakteri dan jamurnya. Gimana? Dari mana dapatnya? Ya bisa aja kalau kita nggak cuci tangan, ya kan. Terus anak bapaknya ngerokok itu meningkatkan risiko. Nggak imunisasi, imunnya kurang. Nggak divaksinasi, nggak dapat proteksi terhadap bakteri atau virus-virus yang menyebabkan pneumonia. Vaksinasi apa juga berisiko terkena pneumonia? Ya sama sih sebenarnya, tadi prinsipnya dengan kipas. Sama. Yang penting kita lingkungannya kita bersih. Ya, kalau memang misalnya lingkungannya bersih, terus pakai AC-nya juga dibersihin sih nggak bakal bikin pengaruh. Tapi misalnya nih udah AC-nya jarang dibersihin, terus pagi-pagi nggak pernah dibuka, ada orang sakit batuk-batuk dalam satu ruangan, ya itu bisa aja ngebikin pneumonia. Tapi bukan salah AC-nya sih, ya kan? Nah, soalnya orangnya itu masuk ke dalam batuk-batuk, tidak melakukan pencegahan supaya nggak terinfeksi. Jadi dipakai masker harusnya, atau nggak cuci tangan. Habis batuk-batuk, tuh salaman, atau cium-ciumin balita, ada orang luar nih. Dia ngerokok lah atau apa, ketemu sama bayinya lucu deh, dipegang-pegang, dicium-cium, itu penyebabnya anaknya terinfeksi. Ya, jadi jangan asal cium-cium anak orang ya. Kan kalau datang ya dia enak datang gitu, terus cium-cium terus pulang. Ya. Kalau kan penyakitnya kan butuh waktu. Jadi ketika infeksi masuk itu bisa ada ibu-ibu, bapak-bapak itu dia ngerokok, terus dia nggak cuci tangan, masuk ke dalam, ketemu anaknya pegang-pegang, terus dia pulang. Infeksinya itu masuk kan perlu waktu nih, infeksinya perlu masuk, si bakteri atau virusnya perlu waktu untuk menduplikasi, merusak-rusak sel, akhirnya muncul lagi gejala, pertama-tama demam. Kok demam ya 2 hari kemudian? Setelah itu 3 hari 4 hari kemudian anaknya mulai batuk, lalu mulai sesak. Ternyata berarti
oh iya, seminggu yang lalu datang orang banyak merokok di sekitarnya, jangan-jangan itu penyebabnya. Apakah pneumonia ini menurun, Dok? Misalnya orang tuanya ada gangguan pernapasan gitu, apakah anaknya juga? Oke, ini pertanyaan bagus sih. Bisa nggak sih pneumonia ini jadi gejala penurun gitu ya? Sebenarnya bisa aja. Ya, jadi ada keadaan yang namanya pneumonia kongenital atau pneumonia bawaan. Ini terjadi pada bayi-bayi yang lahir dari ibu yang terinfeksi. Ya, jadi kan ketika bayi baru lahir kan harusnya begitu lahir nangisnya kenceng, ya geraknya aktif. Nah, ada keadaan di mana infeksi ibu itu terjadi pada saat mendekati persalinan. Jadi misalnya nih 1 minggu atau beberapa hari sebelum dia lahir, ibunya demam gitu, ibunya batuk-batuk, ibunya pilek, ibunya keputihan, terus dicek ternyata sel darah putih atau leukositnya tinggi, lalu ketubannya hijau berbau, itu merupakan tanda beresiko bahwa ini ada infeksi yang mungkin menular ke janinnya. Jadi ketika lahir ternyata ketubannya hijau bau kental, ibunya demam, anaknya ketika lahir nangisnya nggak kuat. Ya, jadi ini bakteri atau virus yang menginfeksi ibunya menyerang juga janinnya. Jadi ketika bayinya lahir, bayinya terkena pneumonia kongenital namanya. Itu biasanya keadaannya sih berat. Biasanya bayinya itu memerlukan bantuan oksigen langsung. Oksigen, antibiotik, dan lain-lain. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Tuh. Nah, bagaimana mencegah agar tidak terkena pneumonia ini? Oke. Tadi pencegahan, benar banget nih, pencegahan itu lebih baik dari mengobati. Dia lebih murah, lebih gampang, dan lain-lain. Tadi yang dibilang untuk WHO itu memberikan suatu rekomendasi untuk 3 langkah utama mencegah. 3 langkah utama dalam pneumonia, yang pertama adalah proteksi balita. Jadi bayinya itu hidup dalam lingkungan yang sehat, tidak kumuh, tidak ada asap rokok, sering cuci tangan, terus berikan ASI eksklusif, lalu pencegahan yang juga jangan sampai terlewatkan, berikan imunisasi lengkap. Jadi proteksi dan pencegahan. Satu lagi kan ngomong nih tiga dari langkah dari WHO, proteksi, pencegahan, dan tata laksana. Jadi kalau sudah ada gejala-gejala anaknya demam, lalu ada sesaknya, berarti bawa ke rumah sakit, jangan didiamkan aja. Karena kalau pada awal-awal itu lebih gampang obatinya. Mungkin obatnya antibiotiknya cuman cukup minum aja, nggak perlu diinfus. Tapi kalau udah berat, sesak napas, antibiotiknya perlu suntikan, lalu perlu infus, lalu perlu oksigen tambahan, itu kan malah meningkatkan biaya dan malah meningkatkan risiko perburukan sampai kematian kalau yang terlambat. Semoga pembicaraan kita ini bisa membantu orang tua mengerti, lebih aware bahwa pneumonia itu jangan dipandang remeh. Ya.